Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau buat kue apem Jawa berserat. Ini merupakan salah satu kue tradisional yang legend banget. Dan kue ini juga sangat diminati dan laris manis di pasar. Nah, jangan berlama-lama, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya, boleh dong saya minta like, komen, dan subscribe-nya. Dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menonton! Pertama-tama, siapkan panci, masukkan 900 ml santan dengan kekentalan sedang, 1 lembar daun pandan, dan setengah sendok teh garam. Kemudian masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus ya, jangan sampai santannya pecah. Tujuan santan dimasak supaya kue nantinya awet dan tidak mudah basi. Setelah santannya mendidih, matikan api kompornya. Kita sisihkan sampai dingin atau sampai suhu ruang. Siapkan wadah, masukkan 200 gram tape singkong, berat 200 gram setelah kita buang sumbu tengahnya ya. Kemudian masukkan 350 gram gula pasir. Aduk-aduk menggunakan tangan, pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan 500 gram tepung beras. Di sini kita masukkan secara bertahap ya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan santan yang sudah dingin atau suhu ruang tadi. Kita masukkan secara bertahap. Diaduk lagi. Jadi pembuatan apem Jawa jadul memang diaduk atau diuleni menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut kita masukkan sisa tepung berasnya. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan lagi. Nah, setelah adonan mengental seperti ini, dikeplok-keplok menggunakan tangan selama lebih kurang 10 menit. Tujuan adonan dikeplok-keplok seperti ini supaya kuenya bersarang atau berserat sempurna. Lanjut aduk menggunakan balon whisk dan kita masukkan sisa santannya. Aduk kembali sampai adonan halus dan licin. Masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian lanjut diaduk kembali sampai raginya tercampur dengan merata. Dan terakhir tambahkan vanili cair secukupnya. Boleh diganti dengan vanili bubuk ya teman-teman. Kemudian kita istirahatkan adonan lebih kurang selama 1 jam. Setelah 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah berbuih atau berbusa seperti ini. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai sebagian buihnya hilang. Selanjutnya, adonan kita masukkan ke dalam gelas takaran supaya memudahkan kita dalam menuangkan adonan ke dalam cetakan nantinya. Kemudian panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung kecil. Olesi cetakan dengan sedikit margarin. Masukkan adonan ke dalam cetakan, kita masukkan 3/4 dari cetakan.
karena pada waktu dipanggang nanti adonan akan mengembang lagi. Kita panggang lebih kurang 10 menit. Nah, setelah 10 menit, ini kita cek kematangannya. Bisa kita sentuh menggunakan jari. Apabila tidak ada adonan yang lengket di tangan, berarti kue sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, ini dia kue apem Jawa jadul beseratnya. Sudah matang semua. Mudah sekali kan cara membuatnya? Bahan yang digunakan juga sangat mudah didapatkan. Kue tradisional ini sangat laris di pasaran. Jadi resep ini sangat recommended untuk dijadikan ide jualan ya. Hasilnya cantik, matang mengembang sempurna, rasanya dijamin super duper enak. Gurih, manisnya pas, teksturnya juga lembut, legit, sarangnya sangat sempurna. Kue ini awet dan tidak mudah basi ya teman-teman. Dari 500 gram tepung saya menghasilkan 35 buah apem Jawa jadul yang gembul-gembul sekali. Kalau untuk jualan ini auto cuan banget gak sih? Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau buat kue pukis yang sangat lembut, gemoy dan rasanya enak sekali. Cara buatnya terbilang sangat mudah dan bahan yang digunakan juga sangat ekonomis dan mudah didapatkan. Sangat cocok dijadikan ide jualan. Jangan berlama-lama, mari kita buat sama-sama. Nah, sebelumnya boleh dong like, komen, dan subscribe-nya channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama kita aktifkan raginya dulu. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 50 ml air hangat. Jangan dipakai air panas ya, nanti raginya mati. Aduk hingga tercampur rata, lalu kita tutup wadahnya dan kita diamkan sekitar 5 menit atau sampai raginya berbusa. Ini adalah cara untuk mengetahui apa raginya masih aktif atau enggak. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, ini raginya sudah mengembang atau berbusa, pertanda raginya masih aktif. Tapi apabila tidak mengembang atau raginya tidak berbusa seperti ini, sebaiknya jangan digunakan ya, karena kalau digunakan nanti kuenya tidak akan mengembang atau bantet. Kemudian siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur utuh, (120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, vanili cair secukupnya. Boleh juga diganti dengan vanili bubuk ya. Kemudian kita mixer semua bahan sampai mengembang dan putih.
Cukup menggunakan kecepatan rendah saja. Nah, setelah adonan mengembang putih begini, lalu kita masukkan ragi yang sudah kita aktifkan dari awal. Kemudian kita mixer lagi sebentar aja. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan sambil diayak ya. 2 saset susu kental manis. Dan 250 ml santan cair. Dan ini kita mixer kembali asal tercampur saja. Dan kemudian tambahkan 75 ml margarin yang sudah kita lelehkan. Kemudian kita aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan tercampur dengan merata, tidak ada bahan yang mengendap di bawah, supaya nanti kuenya mengembang dengan sempurna ya. Kemudian tambahkan pasta pandan dan sedikit pasta coklat. Kenapa saya tambahkan sedikit pasta coklat? Supaya warna pandannya lebih menarik. Kemudian kita campur kembali. Nah, setelah adonan tercampur dengan merata, kemudian kita istirahatkan adonan lebih kurang selama 1 jam atau disesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya. Nah, setelah adonan didiamkan, ini adonan sudah mengembang. Kemudian kita aduk kembali menggunakan balon whisk untuk memecahkan gelembung udara yang ada di dalam adonan. Dan kemudian kita masukkan adonan ke dalam gelas takaran supaya memudahkan kita untuk memasukkan nanti ke dalam cetakan. Panaskan cetakan sebelum digunakan, kemudian olesi dengan sedikit minyak tipis-tipis aja. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan, kita isi 3/4 dari cetakan. Karena nanti waktu kita panggang, ini adonan akan mengembang lagi. Lakukan sampai semua cetakan terisi semua. Kemudian kita panggang dengan api sedang cenderung kecil lebih kurang selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita sentuh permukaan kue. Apabila tidak ada yang menempel, berarti kuenya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari cetakan ya. Dan kuenya cantik sekali ya teman-teman. Dapat dilihat pori-pori kuenya sangat bagus ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Nah, hasilnya seperti ini ya pukis pandannya. Kuenya sangat cantik. Pori-porinya sangat bagus ya. Warnanya sangat menarik. Kuenya sangat lembut, empuk, dan gembul sekali. Langsung aja kita lihat bagian dalamnya ya. Kuenya ini sangat lembut banget ya. Rasanya enak sekali, manisnya juga pas, sangat lembut dan sangat gurih.
Cocok untuk dijadikan ide jualan atau cemilan anak-anak di rumah. Buatnya mudah dan bahan yang digunakan juga sangatlah ekonomis. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan bagikan lagi resep bolu marble pandan versi mini. Dan ini hanya menggunakan teflon aja ya. Cara bikinnya gampang dan bahan yang digunakan juga sangatlah simple. Anti ribet pokoknya. Teman-teman bisa dicoba Riku di rumah resep ini ya. Udah pasti untuk rasanya enak banget, lembut dan empuk sekali. Jangan berlama-lama, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme. Dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah kering dan bersih, masukkan 150 gram gula pasir. 4 butir telur utuh. Telurnya di sini saya menggunakan suhu ruang ya. Vanili secukupnya, boleh menggunakan vanili cair atau vanili bubuk. 1 sendok teh SP. Kemudian kita mixer semua bahan sampai tercampur dengan merata. Kita gunakan kecepatan bertahap ya teman-teman. Dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi, sehingga adonan mengembang putih kental dan berjejak. Lebih kurang 5 sampai 7 menit ya, atau tergantung dengan mixer masing-masing. Nah, ini adonan sudah mengembang, kita matikan mixernya terlebih dulu. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tepung terigu di sini sudah saya ayak ya teman-teman. Lanjut kita aduk sebentar dengan mixer biar nanti tidak berterbangan keluar saat mixer kita nyalakan. Nah, ini kita mixer sebentar aja ya teman-teman, asal tercampur aja. Kemudian yang terakhir kita tambahkan 100 ml minyak goreng. Kemudian kita mixer kembali asal tercampur saja. Nah, kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula. Rapikan pinggir-pinggirannya. Setelah itu kita aduk menggunakan metode balik dari bawah ke atas. Pastikan semua bahan tercampur dengan merata, tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Nah, setelah adonan tercampur rata seperti ini, kemudian kita ambil beberapa centong adonan. Ini kita gunakan untuk kita beri pasta pandan karena kita di sini mau buat marble pandan. Nah, di sini kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Sedikit pasta coklat. Dan beberapa tetes pewarna makanan hijau tua. Kemudian lanjut kita aduk kembali. Nah,
Setelah tercampur dengan merata, langsung kita tuangkan ke bagian yang putihnya. Nah, di sini kita aduk sebentar aja ya teman-teman. Kita aduk pelan-pelan saja. Sebanyak 5-6 adukan saja. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sisihkan sebentar. Kemudian kita panaskan teflonnya dan kita beri sedikit margarin. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam teflonnya. Kalau saya di sini isi penuh ya teman-teman, biar nanti bolunya gembul-gembul. Tapi itu opsional, tergantung teman-teman juga. Nah, kemudian kita panggang lebih kurang 10 menit atau sampai dengan matang. Menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, setelah lebih kurang 10 menit, kita sentuh bagian atas adonannya atau di atas bolunya. Kalau tidak ada yang menempel lagi berarti kuenya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari teflonnya. Masya Allah, cantik sekali ya teman-teman. Dapat dilihat, marble-nya sangat cantik sekali. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Satu resep saya menghasilkan 15 pieces bolu marble pandan mini yang cantik sekali. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya. Nah, langsung aja kita coba ya. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Motif marble-nya juga sangat cantik, matang merata dan tidak gosong sama sekali. Bolunya lembut dan empuk banget. Nah, kelihatan ya teman-teman, bolunya lembut banget dan seratnya juga sangat halus. Untuk rasanya jangan diragukan lagi, udah pasti enak banget. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu mini. Sangat cocok dijadikan ide jualan. Rasanya enak, lembut, empuk banget. Semakin bermalam bolunya semakin lembut. Oke, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 2 butir telur utuh, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, vanili cair secukupnya, boleh juga diganti dengan vanili bubuk. Dan kemudian tambahkan setengah sendok teh SP. Kemudian kocok semua bahan atau mixer semua bahan sampai tercampur dengan merata.
sampai adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak. Lebih kurang selama 4 atau sampai 8 menit. Tergantung kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah 8 menit mixernya ini adonan sudah mengembang, kental dan berjejak. Kemudian kita matikan mixernya sebentar. Tambahkan 125 gram tepung terigu protein sedang bersama dengan setengah sendok teh baking powder. Ini bahan kering ini kita ayak dulu ya supaya menghasilkan butiran tepung yang lebih halus lagi. Kemudian kita mixer kembali asal tercampur saja. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan dengan berat 65 gram. Dan tambahkan juga 75 ml minyak goreng. Kemudian lanjut mixer semua bahan sampai tercampur dengan merata. Nah, setelah itu lanjut kita aduk rata menggunakan spatula, rapikan pinggir-pinggirannya. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan semua bahan tercampur dengan merata, tidak ada endapan bahan di bawahnya. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Kemudian panaskan cetakan. Olesi cetakannya dengan sedikit margarin. Nah, setelah itu langsung aja kita semprotkan dua adonan sekaligus. Seperti ini ya. Dan kawan-kawan juga bisa bikin lebih rapi dari ini. Untuk motifnya boleh dikreasikan sesuai keinginan masing-masing ya. Nah, setelah itu langsung kita tutup dan kita panggang sampai permukaannya kering. Nah, setelah permukaannya kering, dapat disentuh dan tidak ada lagi yang lengket di tangan, dan pinggiran dari bolunya sudah kecoklatan. Langsung aja kita angkat ya. Dapat dilihat ya teman-teman, bolunya cantik sekali, matang merata, dan harum sekali. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia bolu coklat pandan mininya. Cantik banget ya teman-teman. Dua rasa yang sangat enak. Matangnya juga merata. Bolu ini semakin bermalam, bolunya semakin lembut. Langsung aja kita belah ya. Kelihatan ya teman-teman, bolunya lembut banget, seratnya juga sangat halus. Sudah pasti rasanya jangan diragukan lagi, ini beneran enak banget. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.